di sini kita akan menguji perbandingan yang pertama dua kelompok uji. Yang pertama yaitu numerik dan kategorik menggunakan independent simple test, dan yang kedua numerik dan numerik menggunakan priority test. Dan ada uji yang kedua yaitu lebih dari dua kelompok perbandingan yaitu uji ANOVA. Nah, di sini kita sudah punya data mengenai perusahaan ingin meluncurkan produk minuman. Sebelum meluncurkan produk, perusahaan ingin melakukan tes atau uji perbandingan antara rasa minuman dari minat laki-laki dan perempuan. Jadi kita akan menguji rata-rata nilai rasa laki-laki dan perempuan terhadap minuman. Kemudian kita blok semuanya sampai ke bawah. Kita blok, kemudian kita copy. Sudah itu kita beralih ke SPSS. Kita paste di sini, paste with variable name. Nah, dari data ini kita punya kode yang pada jenis kelamin, yang satu untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Kemudian kita mengujinya dengan masuk pada analyze. Kemudian kita tekan pada compare mean, kemudian pada mean, dan kita buat jenis kelamin pada independen dan rasa pada dependen. Kemudian kita okekan. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Nah, untuk memudahkan cara membacanya, karena masih terdapat angka 1 dan 2, kita kembali ke data yang tadi, ke variable view, kemudian pada bagian jenis kelamin, bagian value, kita ubah pada value 1 dan labelnya itu laki-laki. Kemudian kita tambah yang kedua yaitu perempuan, dan kita tambah, kemudian oke. Setelah itu kita uji lagi menggunakan analyze, compare mean, kemudian jenis kelamin dan rasa, oke. Nah, di sini sudah kita temukan sudah ada tulisan laki-laki dan perempuan, dan hasil dari perempuan dan laki-laki 4, sekian. Jadi perbedaannya hanya sedikit antara laki-laki dan perempuan, hanya beda 0, saja, tidak sampai 5 atau 6. Nah, kemudian untuk melihat perbedaan signifikannya kita harus menguji kembali. Itu kita masuk pada analyze, kemudian complete means, dan kemudian kita masuk pada independent, dan kita buat jenis kelamin pada yang bawah dan rasa di atas. Kemudian kita ubah tanda tanya ini menjadi jenis kelamin antara 1 dan 2 di grup 2. Kemudian continue, oke. Nah, di sini kita sudah melihat hasilnya. Nah, kita melihat pada signifikan, yaitu hasilnya 0,539 yang lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan antara rasa minuman antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kita masuk pada uji data yang ketiga, yaitu numerik dengan numerik. Kita akan menguji nilai statistik sebelum belajar dan nilai statistik sesudah belajar. Nah, semuanya kita blok, kita copy sampai ke bawah. Kemudian kita masuk pada SPSS. Kita masuk pada file, kemudian new, dan kemudian pada data. Nah, pada data view kita kembali ke data view. Di data view ini kita paste with variable name. Nah, kita akan melakukan uji dari analyze, compare mean, kemudian pirate simple test. Nah, nilai saya belum belajar tidak pada variabel 1 dan sudah belajar pada variabel 2. Kita pindahkan, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji yang tadi kita lihat pada signifikannya yang jumlahnya 0,0, yaitu lebih kecil dari 0,05.
yang artinya ada perbedaan nilai statistik sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kita akan melakukan uji yang ketiga, yaitu uji yang lebih dari 2 kelompok yang dinamakan dengan uji ANOVA. Kita kembali pada data, kita akan menguji e-commerce yang pekerjaan pendidikan, baju, sepatu, sendal, tas, dan celana. Ini lebih dari 2 kelompok. Nah, pada e-commerce-nya ada 1, 2, 3 yang artinya aplikasi penjualan online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Kemudian kita ingin mengujinya, kita blok semuanya dari e-commerce sampai celana, sampai ke bawah kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita pergi ke SPSS, kemudian kita klik file, klik new, kemudian data, dan pada data view kita paste with variable name. Nah, dan di sini kita akan menguji tingkat penjualan paling tinggi dan perbandingan penjualan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian kita masuk pada analyze, let's complete analyze dan one way ANOVA. E-commerce kita buat pada bidang pada faktor, dan baju dan yang lainnya semuanya kita pindahkan pada kolom dependen. Kemudian kita klik pada option, kita centang pada deskriptif dan homogen. Continue, kemudian kita klik pada post host, kita centang pada LSD. Oke, continue dan oke. Nah, itu mendapatkan hasil di sini masih terdapat angka 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan arti dari ini adalah aplikasi penjualan online berupa Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Kemudian kita ganti, kita pergi ke variable view, kemudian pada e-commerce bagian values kita tukar pada value di angka 1 dengan label penjelasan yaitu Shopee, tambahkan, dan yang kedua yaitu Tokopedia. Selanjutnya yang ketiga yaitu Lazada. Kemudian yang keempat Bukalapak. Terus yang kelima Blibli. Kemudian oke. Kemudian kita uji lagi, pergi ke analyze, klik analyze, complete means, kemudian one way ANOVA. Nah, cek kembali dari option sudah dicentang, dan pada password juga sudah dicentang pada bagian LSD. Kemudian continue dan oke. Nah, di sini sudah berubah, yang tadi menjadi angka 1 sampai 5 sudah berubah jadi Shopee dan yang lain-lain. Jadi penjualan yang paling tinggi ada pada Shopee karena angkanya yang paling tinggi ada pada angka 9. Kemudian kita lihat pada multiple comparison, perbandingan penjualan e-commerce Shopee dengan yang lain. Hasilnya signifikan di angka 0,969 yang artinya besar dari 0,05, yang berarti dia tidak ada perbandingan atau perbedaan penjualan antara Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Karena hasil dari semuanya menunjukkan besar dari 0,05